Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya merasa berbahagia dapat kembali menjumpai kalian semua dalam sesi ke-10 mata kuliah Isu Terkini dan Seminar Profesi. Saya harapkan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menerima pelajaran hari ini dengan sebaik-baiknya. Baik, saya izinkan saya untuk share screen sebentar. Oh, sebentar, agak lama ini memang. Oke, baik. Nah, masih bersama saya Ibu Seri Sajana Prachna Wukadi Gunawan. Kita akan membahas tentang bagaimana memahami pandemi COVID-19. Kita akan juga belajar tentang apa bedanya pandemi, epidemi, endemi, ya. Baik, saya akan teruskan. Nah, tujuan pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan apa itu pandemi, epidemi, atau endemik. Kemudian mahasiswa mampu menilai resiko pandemi. Kemudian mahasiswa mampu menerangkan bagaimana menangani kejadian-kejadian pandemi. Kemudian mahasiswa mampu menerangkan tentang pandemik penyakit COVID-19. Nah, memahami istilah pandemi. Sebuah pandemi didefinisikan sebagai sebuah kejadian penyakit yang mempunyai efek lintas negara dan menginfeksi banyak orang di dunia ini. Pandemi sering juga disebut wabah, namun berbeda dengan wabah atau kejadian luar biasa, bisa terjadi hanya di daerah tertentu. COVID-19 adalah wabah yang bersifat global. Kita mengenal beberapa pandemi. Pada tahun 1950, kita mengenal pandemi polio, di mana banyak orang yang ada yang meninggal dunia, banyak sekali yang meninggal dunia, tetapi juga banyak juga yang menderita kelumpuhan pada kaki mereka, ya. Dan bisa dikatakan perlu waktu yang amat panjang untuk dapat menyatakan bahwa di dunia ini sudah tidak ada lagi polio, ya. Dan kita bisa melihat bahwa vaksin polio diberikan secara terus-menerus sampai saat ini pada bayi yang berusia kurang dari 1 tahun. Ya, kita diharapkan untuk mencegah polio. Nah, kemudian pandemi yang kedua itu kita mengenal yang disebut chickenpox pandemic atau penyakit cacar air. Ini ada pada tahun sekitar 1700-an. Nah, chickenpox kita mengenal dengan cacar air memang tidak mematikan, tetapi kalau tidak ditangani dengan baik maka dapat menimbulkan kematian juga. Namun yang lebih ditakutkan oleh eh, orang-orang pada saat itu adalah penampakan dari chickenpox yang amat menakutkan dan mengerikan karena ada bintil-bintil di seluruh wajah dan di seluruh tubuh. Ya. Nah, ini adalah gambar chickenpox yang sesungguhnya ya, Anda bisa lihat ini. Nah, perlu 2 abad sampai chickenpox bukan lagi sebagai pandemi global, ya. Seperti sekarang kita juga masih mengalami pandemi global yaitu HIV/AIDS. Nah, kemudian kalian juga mengenal flu Spanyol kerap didengungkan selama masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Dikatakan setiap 100 tahun ada flu pandemi. Ya,
Ini dikatakan flu Spanyol tuh 1918 dan kemudian muncul kembali pada tahun 1919. Karena itu dikatakan ada siklus 100 tahun. Tetapi jangan lupa, sebagai calon sarjana kesehatan masyarakat maupun kelak menjadi public health professional, Anda tidak perlu merancang dan mempercayai mitos-mitos seperti ini. Anda tahu bahwa seperti demam berdarah Dengue, orang dulu mengenalnya hanya terjadi 5 tahun sekali. Namun kemudian setiap tahun kita mengalami demam berdarah Dengue. Jadi senantiasa waspada sebagai sarjana kesehatan masyarakat. Ada 3 hal sebuah situasi disebut pandemi, yaitu yang pertama, merupakan penyakit menular, ya, infectious disease. Kemudian crossing international boundaries, yaitu maksudnya adalah melewati batas-batas lintas negara. Kemudian affecting a large number of people, yaitu menginfeksi banyak orang di dunia. Ini adalah 3 hal, sesuatu penyakit disebut pandemi. Nah, kemudian kalian mengenal kata epidemi, pandemi, endemik, ya. Dan apa sebenarnya artinya? Epidemi adalah sebuah penyakit yang diderita oleh banyak orang secara bersama di suatu wilayah yang tadinya sebelum epidemi terjadi, di wilayah tersebut tidak ada atau hanya sedikit yang menderitanya. Contoh epidemi adalah outbreak demam berdarah. Dengue biasanya terjadi setiap tahun di musim jelang penghujan. Ya, tadinya outbreak demam berdarah dikenal orang setiap 5 tahun sekali. Ya, namun kemudian sekitar tahun 2000-an demam berdarah Dengue menjadi setiap tahun Indonesia mengalaminya. Nah, pandemi adalah epidemi yang penularannya amat luas, bisa ke seluruh negara dan dunia. Tadi sudah kita singgung di slide sebelumnya. Nah, pandemi biasanya menyangkut penyakit baru. Seperti dunia sempat mengalami pandemi Ebola, SARS-CoV-1, dan MERS-CoV. Ya, kalian pernah mendengarnya tentu. Kemudian endemik adalah suatu kejadian munculnya penyakit yang tidak pernah ada sebelumnya yang hanya terjadi di populasi atau daerah tertentu. Contohnya adalah malaria yang hanya diderita oleh orang-orang yang tinggal di negara-negara tropis, ya. Seperti Papua menderita malaria itu memang berasal dari tempat itu sendiri. Jadi dia bersifat endemik karena malarianya bukan berasal dari luar Papua, tetapi di Pulau Papua sendiri. Kita menyebutnya endemik. Nah, apa itu epicenter? Nah, dalam pandemi kita mengenal istilah epicenter. Istilah ini untuk menunjukkan suatu lokasi yang kejadian penularan penyakitnya paling masif seperti di Wuhan di tahun 2019 hingga awal tahun 2020. Kita mengenal juga istilah hotspot. Biasanya dalam mapping penyakit ya, kita warnai dengan warna merah. Hotspot juga sama dengan epicenter atau epicentrum, bermaksud lokasi dengan kejadian kasus positif terbanyak. Pandemi COVID-19. Nah, saat ini kita sedang mengalaminya. Seperti yang kita ketahui, kita mengenal COVID-19 berasal dari Wuhan, Cina. Tetapi baru-baru ini riset menyampaikan bahwa justru negara asal COVID-19 adalah Milan, Italia.
di mana diketahui ada peningkatan kasus pneumonia atau radang paru yang tinggi pada bulan Agustus dan September 2019. Namun pada saat itu, para tenaga kesehatan dan para peneliti di Milan, Italia, tidak menyadari bahwa itu adalah COVID-19 karena mereka tidak mengidentifikasi agennya, agen penyakit tersebut. Hanya saja Wuhan yang melaporkan bahwa strain virus yang baru berbeda dengan strain SARS dan MERS. Tetapi gejalanya sama. Ya, jadi baru Wuhan, Cina yang tanpa ragu segera mengidentifikasi virus yang menyebabkan pneumonia di Wuhan pada saat itu dan menjadi wabah, dan kemudian Wuhan melaporkan itu ke dunia, ya, dan akhirnya kita mengenal yang kita sebut hingga kini COVID-19. Nah, pada awalnya Wuhan menyebut sebagai SARS-CoV-2 karena gejalanya mirip dengan SARS dan jenis virusnya itu juga coronavirus. Kemudian WHO menyebut sebagai novel coronavirus. Novel artinya baru. Lalu pada awal tahun 2020 disebut sebagai COVID-19 sebagai akronim coronavirus disease yang muncul pada tahun 2019. Nah, ini perlunya leadership pada saat situasi pandemi. Kita memerlukan pemimpin yang tepat mengambil keputusan di masa pandemi. Leadership at every level. Kita mengenal Angela Merkel dari Jerman, Perdana Menteri Jerman, kemudian Jacinda Ardern dari New Zealand. Mereka disebut sebagai orang-orang yang mampu mengendalikan dampak COVID-19 di negara mereka. Dan kalian lihat bahwa mereka semuanya adalah perempuan. Apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan perencanaan yang baik dalam penanganan dan koordinasi yang baik. Kemudian mereka melakukan monitoring situasi secara terus-menerus tanpa henti dan melakukan assessment atau pengkajian dalam situasi pandemi. Kemudian mereka berhasil mereduksi atau mengurangi penularan dari penyakit. Jadi tidak sampai meluas ke seluruh New Zealand. Kemudian mereka secara konsisten melaksanakan kebijakan-kebijakan pelayanan kesehatan di masyarakat, di komunitas. Kemudian yang kelima adalah para pemimpin tadi melakukan komunikasi secara intens terhadap semua stakeholders yang berpengaruh dalam penyebaran COVID-19 dan penanganan COVID-19. Nah, Anda bisa melihat bahwa para pemimpin ini mampu membuat New Zealand dan Jerman berhasil mengurangi penyebaran penyakit COVID-19 di negara mereka. Nah, jangan lupa mempelajari sumber-sumber lain yang relevan dan selamat belajar. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga pelajaran ini bermanfaat untuk Anda dan saya mengucapkan selamat belajar untuk Anda dan jangan lupa untuk selalu berolahraga agar tetap sehat di masa pandemi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.